penghormatan terhadap para pahlawan bangsa. Beja Semawan, warga SMA Negeri 1 Wonosalam seperti biasa melaksanakan upacara bendera merah putih di lapangan SMA Negeri 1 Wonosalam pukul 7.20 sampai 8.30 waktu Indonesia bagian Barat pada 20 November tahun 2023. Sebelum melaksanakan upacara bendera merah putih, warga SMA Negeri 1 Wonosalam melantunkan Asmaul Husna bersama-sama. Petugas upacara kali ini dari kelas 11-6 dengan pembina Bapak Eka Hermawanto, SPD MSI, petugas upacara yakni pemimpin upacara Ahmad Akbar, pembina upacara, hormat, gerak. Tura, Raja Mesya Abadi, pembawa acara, Pesona Alaika Jahwa, Pancasila, Chelsea Olivia, pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945, Winda Juanda, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. pembawa visi misi Dahlia Nurlita, pembawa ikrar siswa Putri Sri Rahayu, pembawa doa Siti Ania, pengibar bendera merah putih Hani Rahmawati, Raya Efriani Maudianti, dan Luciana. Paduan suara dari Padu Semawan, tim medis dari PMR Wira Semawan. Pak Eka Hermawanto, SPD MSI, membicarakan tentang upacara dan menganggap upacara ini sebagai bentuk dari rasa hormat kita kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak akan sedikit membicarakan tentang upacara supaya kalian makin mau, makin butuh dan menganggap upacara ini sebagai kebutuhan. Kebutuhan sebagai menghormati jasa para pahlawan untuk bangga dan hormat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merah putih ini lambang negara, tidak boleh menginjak-injak suatu lambang negara, apalagi lambang negara Republik Indonesia. Bayangkan saja, kalau Indonesia tidak merdeka, maka hari ini tidak akan merdeka. Karena kalian perbedaan mentalitas, nasionalisme, patriotisme semakin kesini, generasi muda itu sudah semakin apatis, semakin cuek dengan negaranya sendiri, membanggakan negara lain, dan lain sebagainya. Tapi dia sudah lupa, dia itu adalah seorang warga negara Republik Indonesia. Ingat, bahwa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka sudah tidak terhitung pengorbanan yang dikeluarkan. Zaman dulu yang namanya gugur, melihat keluarganya gugur, semakin membara, semakin semangat, semakin berani. Kalian bikinkan suara takbir Allahu Akbar, maju. Bayangkan bambu runcing untuk mencapai 20 meter, beberapa orang harus gugur duluan untuk menancapkan bambu runcing kepada orang yang menembak itu. 10, 11, atau mungkin 20. Ujar Bapak Eka Hermawanto, SPD MSI. Jadi dianggap bahwa upacara ini suatu kebutuhan untuk menghormati jasa para pahlawan, untuk bangga dan hormat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Ini lambang negara ini, merah putih. Tidak boleh lambang negara, suatu negara apalagi Indonesia, diinjak-injak, dibakar, langsung dijemput itu, tanpa ada penawaran lagi, karena itu sudah melecehkan negara Indonesia. Jadi wajar kita yang tidak merebut kemerdekaan hanya menghormat saja. Apa susahnya? Dibayangkan kalau hari ini belum merdeka, Indonesia tidak akan merdeka. Karena apa? Perbedaan mentalitas, nasionalisme, patriotisme. Semakin kesini generasi muda itu sudah semakin apatis, semakin cuek dengan negaranya sendiri, membanggakan negara lain, membanggakan Korea dengan K-popnya misal, dan lain sebagainya. Tapi dia lupa bahwa dia itu adalah seorang warga negara Indonesia. Ingat bahwa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka sudah tidak terhitung pengorbanan yang dikeluarkan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dirubah karena itu konstitusi dari negara Indonesia. Peraturan tertinggi yang ada di negara Indonesia itu yang dibacakan tiap hari Senin, para siswa sekalian. Yang namanya undang-undang pidana, perdata, peraturan pemerintah, peraturan presiden ada di bawahnya. Kalau ada aturan yang berbenturan
dengan aturan yang tertinggi, maka dalam hukum dinyatakan lex spesialis derajat lex generalis. Tahu artinya? Tentu tidak, saya pun sama. Artinya adalah apabila terjadi pertentangan antara aturan yang besar dengan yang kecil, yang tertinggi dengan yang terendah, maka mengikuti yang tertinggi. Maka ada Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan peraturan di bawahnya. Kalau itu sesuai, ya disahkan. Kalau tidak sesuai, udah dihapus. Nah, beda dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, itu boleh dirubah yang namanya hak amandemen, yaitu hak dari MP. Saya sangat senang dengan upacara hari ini karena saya terhibur dengan amanat pembina yang disampaikan. Beberapa ilmu dan lelucon sehingga upacara tidak terlalu boring dan bosan, ujar Pajri dari kelas 11-3. Menurut Pajri, dia merasa senang dengan upacara hari ini karena terhibur dengan amanat yang berisi lelucon.